Baik pemirsa, kita lanjutkan. Mungkinkah bulan Juni ini menjadi bulan yang memang kita tahu ini sudah beberapa kali disebut oleh Presiden dan nggak ada asap kalau nggak ada api. Artinya Pak Pratikno memberikan sinyal ini pasti ada sabab musababnya begitu ya. Haruskah reshuffle itu dilakukan atau memang sama sekali ya udah nggak usah lah main-main reshuffle, udah kita fokus aja bekerja. Bagaimana Mas Kennedy? Penting nggak reshuffle bulan ini? Tentu saja ketika ada isu reshuffle, ya tadi Kang Ajat bilang tidak ada asap, tidak ada api ya. Yeah. Tapi kan kita juga udah melihat polanya 3 kali terakhir ada false alarm gitu loh. Yeah. Jadi ya kita harus take it with a grain of salt lah, yang isu kali ini juga. Namun terkait dengan urgensi, ya kalau kita lihat dari tren approval rating Presiden memang itu ada tanda-tanda penurunan ya terkait dengan tingkat kepuasan approval Presiden. Tapi itu kan sangat dinamis ya, tergantung isu saat itu. Saat ini kan isu ekonomi itu selalu menjadi dominan yang mempengaruhi approval rating Presiden gitu. Yeah. Isu ekonomi yang 2 bulan belakangan ini kan isu kenaikan harga BBM. Baik. Jadi menurut Anda gitu. ya perlu dijadiin lah ya gitu. Walaupun ini hak prerogatif dari Presiden. Ya, ini hak prerogatif Presiden. Yang penting Presiden bisa menjustifikasi alasan penggantian tersebut, apalagi ini terkait dengan kepentingan bagaimana secure his legacy ya selama 2 tahun terakhir ini. Baik, Mas Ray, kalau ya oke lah dijadiin aja, tapi muter di situ-situ aja, rotasi doang, gimana efeknya untuk 2 tahun ke depan? Itulah salah satu yang kita perlu kita cermati. Jangan ini hanya semacam pergantian pemain aja, itu loh, bukan pergantian komposisi. Iya. Nah, kalau yang itu yang dilakukan oleh Presiden, ya saya kira bisa saja situasinya akan begini-begini juga. Artinya tingkat kepuasannya, Presiden akan bekerja untuk sekedar mengejar tingkat kepuasan, tapi sebetulnya nggak ada lagi agenda-agenda perubahan yang sangat signifikan. Iya. Gitu. Baik. Mungkin yang paling penting kalau dalam situasi kayak begitu, mungkin cara berpikirnya Presiden tinggal satu, yaitu menyelamatkan agenda yang memang sudah terlanjur dilaksanakan. Baik. Salah satunya adalah soal IKN gitu. Iya. Nah oleh karena itu ya kita berharap reshuffle ini juga bersifat fundamental. Saya kira kalau ditanyakan apakah urgen, sudah sangat urgen. Baik. Saya nggak habis pikir misalnya ada menteri yang membiarkan begitu lama persoalan minyak goreng. Iya. Ya kan? Baik. Itu menterinya masih tetap Artinya dipertahankan. kalau memang nggak ada apa-apa nggak usah juga isu ini dimunculkan oleh itu yang istana begitu ya. Kalau tidak ya orang rasanya kok lihat main-main aja Oke. ini gitu kira-kira. Baik, saya ingin ke Mas Huda, closing statement-nya silakan dari PKB seperti apa menyikapi isu ini? Ya, yang pertama sekali lagi kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Pak Presiden tadi sudah mempertimbangkan bagaimana kabinet bisa berjalan efektif sisa tahun 2 tahun ke depan. Kita ingin soliditas antar partai pengusung beliau tahun 2019 tetap terjaga. Yeah. Salah satunya saya kira yang menyentuh ke kader-kader partai. Karena masih banyak alasan untuk di luar kader partai. Baik. Yang ketiga saya nggak tahu hari Rabu Pahing itu kapan ya bulan Juni ini. Tanggal 15 minggu depan. Baik. Nah, kalau yang ketiga sekali lagi saya mencurigai pos wakil menteri akan diisi sebanyak-banyaknya oleh Pak Presiden kelihatannya. Baik. Terakhir, Pak Raja silakan. Ya, saya kira kita nggak perlu terlalu menanggapi secara luar biasa karena memang reshuffle ini kalaupun terjadi, tapi saya tidak berharap itu terjadi karena saya kira Pak Presiden yang punya kewenangan dan punya kekuasaan untuk melakukan itu. Namun demikian, untuk menjaga soliditas kabinet, barangkali Pak Jokowi juga kita nggak tahu, bisa saja ada komunikasi-komunikasi yang dibangun kepada menteri-menterinya sehingga ya kalau memang menjadi sebuah kebutuhan tentu ya memang seperti itu adanya. Tapi saya kira penambahan pos-pos wakil menteri juga ternyata mungkin itu isunya. Iya. Ya, kalaupun ada ya alasan bukan karena soal bukan hanya soal kinerja belaka, tetapi mungkin ada hal-hal lain. Baik. Dari kebutuhan itu. Yang penting tidak menyentuh kader Golkar begitu ya. Ya kalau itu harapan kami, reshuffle ini tidak menyentuh sama sekali kader Golkar. Baik. Karena saya melihat kader Golkar masih
yang di kabinet ini bekerja dengan baik. Baik, Kalau penting terima bisa kasih nambah. Pak Mustafa M. Raja, Pak Saiful Huda, dan Mas Rey, Mas Kennedy, terima kasih banyak untuk Terima kasih. waktunya malam hari ini. Dan pemirsa, kita nantikan apakah 15 Juni benar-benar terjadi reshuffle kabinet itu. Demikian MNC News Prime malam hari ini, dan saya mengajak Anda untuk ikut dalam kegiatan berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatul Ratma, sampai jumpa. Terima kasih.